Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Agustus 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tiang listrik roboh timpa angkot jalur kuda mati, tidak ada korban jiwa. Tiang listrik roboh timpa angkutan kota atau angkot jalur kuda mati di Pasar Mardika Ambon, Jumat 12 Agustus 2022. Sopir angkot La Kader mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul setengah 11 siang. Saat itu ia hendak melintasi Pasar Mardika Ambon dengan membawa satu orang penumpang. Saat tiang listrik roboh, ia dan satu penumpang lainnya masih berada di dalam mobil. Meski begitu, ia bersyukur masih bisa selamat dari kejadian tersebut dan bahkan tidak ada korban jiwa. Pantauan tribunambon.com, petugas PLN sudah berada di lokasi. Dibantu para pedagang sekitar, mereka mengangkut tiang listrik yang roboh menggunakan mobil pick-up. Jalan masuk ke Pasar Mardika Ambon juga sempat ditutup. Tadi pas ada lewat ya Pak? Iya, ada lewat pelan-pelan. Oh. Di depan juga ada satu orang ibu-ibu dalam motor. Ada satu orang. Lalu rasa tiang listrik langsung tempa begitu Pak? Iya, gitu aja. Iya, siap Pak. Tribuners, antisipasi roboh, PLN UP3 Ambon bakal ganti tiang listrik sepanjang Pasar Mardika hingga Ongkoliong. PLN UP3 Ambon bakal mengganti seluruh tiang listrik di sepanjang jalan pantai Pasar Mardika hingga kawasan Ongkoliong, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Hal itu menyusul robohnya salah satu tiang listrik di Pasar Mardika Jumat 12 Agustus 2022 pagi. Demikian disampaikan manajer jaringan PLN UP3 Ambon Yoyon Herianto kepada wartawan Jumat 12 Agustus 2022. Penggantian akan dilaksanakan mulai besok Sabtu 13 Agustus 2022 karena menurutnya kondisi tiang listrik sepanjang titik tersebut telah keropos dan diganti dengan tiang listrik berbahan beton yang dinilai lebih kuat dan awet. Kendala lainnya lanjut dia, beberapa tiang berada tepat di bangunan atau lapak pedagang. Untuk itu dia pun berharap Disperindak Kota Ambon ikut mengawal proses pengerjaan. Sementara itu, Tribuners, untuk pengerjaan di kawasan Ongkoliong, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan pemerintah menyangkut aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Diberitakan sebelumnya, tiang listrik roboh timpa angkutan kota atau angkot jalur kuda mati di Pasar Mardika Ambon, Jumat 12 Agustus 2022. Pemilik angkot La Kader mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul setengah 11 siang. Terima kasih, saya Yoyon Herianto, manajer bagian jaringan UP3 Ambon. Setelah kami mendapat informasi, segera kami minta mobil unit kami untuk datang ke lokasi untuk mengecek kondisi yang ada. Begitu kami dapat informasi, segera. Kemudian langkah awal yang kami tindak lanjuti adalah pengamanan untuk tiang tersebut beserta dengan kabel yang ada. Sementara kondisi kabelnya sendiri ini tidak bertegangan karena memang ini sudah masuk dalam planning kami untuk penggantian tiang-tiang besi yang di sepanjang Pantai Losari sampai dengan Ongkoliong itu dengan tiang beton. Nah ini dalam rangka untuk juga evakuasi daya ke pusat kota Ambon. Nah memang kami kemarin berkoordinasi dengan Disperindak menyangkut dengan bangunan-bangunan yang ada ini sehingga memang agak terkendala kami, prosesnya tidak bisa cepat karena kondisi pasar sehingga kami bisa beraktivitas hanya di malam hari. Ini yang menjadi kendala besar bagi kami dan kami sudah juga menghubungin pihak-pihak terkait untuk bisa membantu kami dalam pelaksanaan evakuasi daya ini. Ini tiang listrik ini
idealnya dia punya tegangan berapa dan dia bisa sampai roboh. Ini mungkin ada alasan apa begitu? Baik, ini tiangnya sendiri ini adalah tiang besi ukuran 12 meter. Kemudian ini yang menyuplai dengan tegangan 20.000 volt, tapi sementara ini dia posisi tidak bertegangan karena memang kami sudah lepas karena persiapan untuk memang penggantian dengan tiang beton. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Bodewin Watimena tinjau gladi kader persiapan HUT ke-77 RI di lapangan Merdeka Ambon. Penjabat sementara Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tinjau langsung gladi kader persiapan upacara HUT Proklamasi ke-77 di lapangan Merdeka Ambon Jumat 12 Agustus 2022. Watimena menyatakan gladi kader ini penting agar semua orang yang terlibat dalam upacara ini bisa lebih siap lagi. Lanjut dikatakan, hari ini dilaksanakan gladi kader, Sabtu besoknya dilakukan gladi kotor, dan Senin depan nanti dilanjutkan dengan gladi bersih. Untuk itu, Watimena berharap semua anggota yang terlibat dalam upacara ini lebih siap lagi dan selalu menjaga fisik dan kondisi agar tetap sehat. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com di lokasi pukul setengah 10 pagi, puluhan aparat TNI, Polri, Satpol PP, dan Pramuka terlihat sedang diatur posisi barisan yang akan ditempati nanti. Sedangkan ada 8 calon paskibraka yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan bersama 3 anggota TNI dan 1 Brimob sedang latihan menaikkan dan menurunkan bendera. Gladi kader ini dipimpin langsung oleh protokoler Pers Kodam 16 Patimura, Letkol CPM Tigor. Memberikan aba-aba, belok kanan, belok kiri, maju, jalan, sehingga tidak menabrak satsik yang ada di sebelah kanan. Ini agar diperhatikan, kita coba gladi keluar masuk. Ya, persiapan. Pasukan di daerah persiapan kita gladi keluar masuk lapangan. Tribuners, kita ke berita lainnya. Sebulan tak diangkut, sampah menumpuk di KTKT dan 3 titik lainnya di Kecamatan Teluk Ambon. Sampah menumpuk dan berserakan hingga menutup sebagian badan jalan di kawasan KTKT Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kamis 11 Agustus 2022. Seorang warga KTKT, Mariam, kepada tribunambon.com mengungkapkan, sudah sebulan sampah menumpuk dan berserakan itu tidak diangkut petugas kebersihan Kota Ambon. Dia menyebutkan tumpukan sampah tersebut bukan hanya saja dari warga sekitar, melainkan ada juga yang membawanya dari luar kawasan KTKT. Parahnya, ketika musim penghujan yang menyebabkan genangan air, sampah yang terbawa dan bertaburan di kawasan sekitar. Akibat sampah berserakan itu, bau menyengat pun tak terhindarkan. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas warga maupun pengendara yang melintas di kawasan sekitar. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di Kecamatan Teluk Ambon pukul 4 sore, tidak hanya KTKT yang bertebaran sampah, melainkan juga di kawasan Batu Koneng dan depan PLN Poka. Hal ini seringkali menjadi keluhan warga karena petugas tidak rutin mengangkut sampah-sampah tersebut. Hal yang sama diungkapkan salah seorang warga Desa Poka, Sylvia, bahwa sampah di kawasan tersebut belakangan tidak sering diangkut, bahkan dibiarkan berhari-hari hingga menimbulkan bau busuk. Kita ke berita terakhir, Tribuners. 144 ton sampah di Arbes berhasil diangkut DLHP Ambon. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Ambon berhasil mengangkut sebanyak 144 ton sampah di Arbes Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Pengangkutan 144 ton sampah di Arbes itu lantaran sudah menggunung, mengular hingga meluber ke badan jalan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DLHP Kota Ambon Hairun Tuni Kamis 11 Agustus 2022 kemarin.
Dijelaskan total 144 ton sampah itu dihitung berdasarkan armada pengangkut sampah yang dioperasikan. Kata dia, pihaknya akan mengupayakan agar tumpukan sampah di Arbes ini bisa diangkut dan dibersihkan hingga tuntas agar program prioritas penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena untuk Ambon Bersih bisa terwujud. Pihaknya akan mengarahkan seluruh petugas dan armada untuk membersihkan tumpukan sampah di kawasan tersebut. Tribuners, selain DLHP, pengangkutan sampah di Arbes ini juga melibatkan Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Ambon. Diketahui pembersihan tumpukan sampah ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan. Tercatat, pembersihan pertama kawasan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon atau Sekot Agus Ririmase pada April 2022. Selanjutnya pembersihan kedua pada bulan Juni lalu dipimpin oleh penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama pengurus besar AMGPM. Dan untuk ketiga kalinya Tribuners, DLHP Kota Ambon kembali membersihkan dan mengangkut ratusan ton sampah di lokasi yang sama. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.